Selamat pagi anak didik kami semuanya. Pagi. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Ya, Putra sehat? Sehat, Pak. Oke. Kevin sehat? Sehat, Pak. Oke, baik. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, mantap. Good. Sebelum belajar, seperti biasa, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian berdoa ya. Oke, si Syarial maju ke depan, si Ramondo maju ke depan. Siapa yang pimpin doa dan siapa yang pimpin lagu Indonesia Raya, silakan langsung dimulai. Langsung posisi, berdirilah semua ya. Oke, posisi berdiri. Nah, sebelum bernyanyi, perhatikan dulu bajunya nak. Iya, perhatikan. Ya, biar ganteng dilihat apa? Lihat yang mau lihat lah. Bro, apa itu? Lanjut, ya, enggak ada grogi. Ya, siap, oke. Yang mimpin Indonesia Raya, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kau telah memberikan kami kenapa kehidupan. Ya Tuhan, sementara kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Berikanlah pelajaran kami dari awal hingga akhir dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk Syarial dan Ramondo. Silakan duduk. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, maka Bapak ingin mengulang kembali pelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang motor starter. Tetapi pada saat itu karena keterbatasan waktu, kita tidak sempat membahas apa itu motor starter dan bagaimana prinsip kerjanya dan komponen-komponennya. Maka untuk itu Bapak ingin uji dulu dengan bertanya, apakah masih diingat pelajaran minggu lalu atau tidak? Kira-kira apa itu fungsi motor starter? Oke, siapa yang mau jawab? Oke, jujur, silakan dulu. Apa itu kira-kira motor starter? Apa fungsinya? Fungsi motor starter adalah untuk memutar mesin kendaraan yang pertama kalinya. Oke, bagus. Itu sudah bagus itu. Untuk memutar kendaraan ataupun mesin kendaraan pertama kalinya. Bagus. Ada pendapat lain kira-kira?
Oke? Ya, itu dari jawaban kawan sudah bagus. Jadi fungsi motor starter itu adalah sebagai penggerak mula. Penggerak mula artinya dialah pertama kali yang memutar poros engkol sehingga poros engkol itu bekerja berputar dan piston juga bekerja, yaitu melakukan gerak naik turun, yaitu langkah hisap, langkah kompres, langkah usaha, dan langkah buang dan seterusnya. Oke, bagus. Berarti ingatannya masih bagus, belum ada yang rusak. Maka hari ini tujuan pembelajaran kita adalah di motor starter ini. Tujuan pembelajaran kita seperti yang tertera dalam layar, diperhatikan. Oke, itu adalah tujuan daripada apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita lanjut. Adapun komponen-komponen motor starter di dalam starter itu sendiri, yaitu ada namanya di situ solenoid ataupun switch starter. Kalau di luar dibilang itu kodok-kodok, tapi kita tidak pakai bahasa kodok-kodok ya, kita pakai bahasa solenoid starter. Oke, kemudian ada namanya brush solder. Di luar dikatakan itu sikat-sikat. Kemudian ada namanya komutator. Kemudian ada armatur. Kemudian ada pinion gear. Kemudian ada field coil. Field coil. Itulah nama-nama komponen yang terdapat di sebuah motor starter. Kemudian di motor starter itu yang perlu kita ketahui ada 3 terminal utama. 3 terminal utama, yaitu terminal C, yang ini ya, terminal C, yang ini bersolder, itu terminal C. Kemudian terminal 50. Kemudian terminal 30. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini, terminal 50 itu ini dihubungkan ke switch start netral. Switch start netral ataupun ke switch starter ataupun ke kunci kontak ST. Gitu ya, kunci kontak ST. Kemudian terminal 30 ini dihubungkan langsung menggunakan kabel besar ke baterai. Nah, kembali ke terminal 50. Di sini di dalam gambar ini dibuat switch start netral ataupun kunci kontak ST. Ini kalau sudah menggunakan sistem elektronik, dia ditutup daripada skema fuse di dalam kap mobil itu, kepala mobil itu kan ada skema fuse. Nah, di situ ditulis fuse AT. Itu ya. Masa di situ ya? Kemudian yang paling penting lagi kita bahas satu persatu, yaitu switch starter. Lebih tepatnya gambar ini bisa kita lihat nih, switch starter ataupun solenoid starter. Yang ini ya. Nah, motor starter ini yang pada animasi gambar ini adalah motor starter tipe reduksi. Tipe reduksi ya. Di switch starter ini ada 3 terminal, yaitu terminal C tadi, ya ini. Kemudian ada terminal 30. Kemudian ada terminal 50. Ya. Nah, ini 30 yang merah, 30 yang biru, 50 ini.
kemudian C merah lagi. Sebelum Bapak lanjutkan, ada kira-kira permasalahan di motor starter yang pernah kamu alami ketika kamu ataupun ketika kendaraanmu kamu kendarai, baik sepeda motor ataupun mobil? Ada? Misal pada saat kamu lakukan starter, motor starternya tidak mau berputar, atau motor starternya berputar tapi tidak mau berhubungan dengan flywheel, atau bunyi kasar ketika kamu lakukan starter. Ada pernah yang mengalami seperti itu? Kira-kira selama ini? Belum pernah? Belum pernah ya? Jadi Bapak ingin ceritakan seperti ini. Ada sebuah kejadian pada saat kita lakukan starter itu mobil. Starter. Nah, motor starter berputar kencang. Dan kedengaran pada supir. Nah, tetapi mesin atau flywheel itu seolah-olah tidak mau berputar. Bukan seolah-olah, memang tidak mau berputar. Tetapi motor starternya berputar kencang. Kira-kira menurut pemikiran, apa kira-kira penyebab ataupun yang membuat hal ini terjadi? Menurut kalian? Ada yang bisa berpikir tentang itu? Belum ya? Oke, belum. Nah, nanti akan Bapak tanya kembali itu. Akan Bapak tanya kembali tentang itu. Tetapi sebelumnya Bapak ingin sampaikan kembali lagi ke switch starter ataupun solenoid starter. Solenoid starter tadi ada terminal 50, ada terminal 30, kemudian ada terminal C. Oke ya? Nah, terminal C itu adalah penghubung arus positif dari terminal 30 ke brush solder seperti yang tertera di sini. Terminal 30 ini, terminal 30 ini, terminal C yang ini, kemudian terminal 50 yang ini. Nah, terminal 30 dan terminal C ini kan tidak berhubungan. Ada yang berhubungan ini? Menurut yang kamu lihat dari gambar ini? Berhubungan ini? Enggak ya? Kemudian terminal 50 ini adalah lilitan. Lilitan, kemudian lilitan itu dikasih arus negatif. Kalau ada arus positif dikasih lilitan, kemudian dikasih arus negatif, apa kira-kira yang terjadi? Ada lilitan, ini kita kasih lilitan, kita kasih arus positif, kita kasih arus negatif. Apa yang terjadi pada lilitan? Bagus, terjadi kemagnetan. Nah, kalau di sini kita kasih arus positif, kemudian ada lilitan di sini, kita kasih arus negatif, terjadi nggak kemagnetan di sini? Terjadi kemagnetan. Terjadinya kemagnetan di sini, inti besi ini yang ungu ini akan tertarik mengarah ke magnet, akan tertarik mengarah ke magnet seperti ini. Oke? Sehingga yang merah ini, telunjuk ini akan bertemu dengan biru ini, dengan biru ini akan bertemu, akan seperti ini. Maka apa yang terjadi kira-kira kepada ini? Apakah arus positif ini akan tersambung ke sini? Tersambung? Tersambung ya? Nah, coba kita lihat ya di video ini ya. Lalu cepat videonya ya. Kunci kontak on. Starter. Kita starter ya. Lihat, perhatikan gambar itu.
Perhatikan gambar ya. Kita starter. Bagaimana keadaannya? Terminal 30 dengan terminal C berhubungan. Oleh siapa? Siapa yang menghubungkan? Flu? Katakanlah ini komponen flunya. Ini komponen flunya. Maka terminal C dengan terminal 30. Ketika kita beri arus positif di terminal 50 akan terhubung. Artinya begini nak ya. Selain daripada menghubungkan terminal C dengan terminal 30 ataupun selain daripada menghubungkan terminal 30 dengan terminal C, solenoid itu juga berfungsi menghubungkan pinion gear dengan flywheel. Oke, di sini. Kira-kira di mana flywheel di sini? Flywheel. Roda gila. Bukan orang gila ya, roda gila. Ini kok jadi kecilnya? Sabar ya. Ini flywheel, ini flywheel atau roda gila atau bahasa lainnya ring gear. Ring gear itu dipasang di poros yang kemudian pinion gear yang ini, pinion gear, ya. Kemudian starter clutch yang ini, starter clutch, ya. Starter clutch itu fungsinya untuk meredam ataupun sebagai freewheel. Nah, sebagai freewheel dalam sistem starter. Freewheel itu maksudnya seperti ini. Siapa pernah naik sepeda? Reja pernah naik sepeda? Pernah. Nah, ketika kamu naik sepeda, kamu gayung sepedanya bisa kan? Nah, ketika kamu sepedanya sudah berjalan, kamu hentikan pedal sepedanya. Tetap bisa berjalan kan? Nah, atau kamu balas balik ke belakang pedalnya, bisa kan? Berarti itulah yang dimaksud dengan freewheel, hanya ke satu arah. Freewheel, ya. Nah, begitu juga dengan ini starter clutch. Starter clutch itu demikian cara kerjanya. Nah, pinion gear ini bisa bekerja maju berhubungan dengan ring gear ketika flunya ini atau inti magnet ini sudah tertarik oleh kemagnetan yang terjadi di holding coil. Kapan itu? Ketika terminal 50 kita hubungkan menggunakan kunci kontak listrik. Ini ada. Nah, terhubung nggak? Ring gear dengan pinion gear. Siapa yang menghubungkan? Ini. Apa namanya tadi ini? Ya, di dalamnya ada lilitan. Solenoid starter ataupun seat starter ataupun kodok yang kata orang di luar sana ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk solenoid starter, kesimpulannya fungsi solenoid starter dalam motor starter itu ada dua. Apa saja kah itu? Satu, siapa yang bisa menghubungkan terminal C dengan terminal 30 atau terbalik menghubungkan terminal 30 dengan terminal C. Satu lagi untuk menghubungkan ring gear dengan pinion gear.
Kuat. Menghubungkan ring gear dan pinion gear. Menghubungkan ring gear dengan pinion gear. Itulah fungsi switch starter. Oke, kan motor starter Pak, tadi yang mau kita bahas, motor starter itu berfungsi untuk sebagai penggerak mula. Terus kalau misalnya solenoid starter berfungsi hanya menghubungkan terminal 30 dengan terminal C, kemudian menghubungkan pinion gear dengan ring gear, terus kapan dia berfungsi sebagai penggerak mula, Pak? Ini pertanyaannya kan? Atau ada seperti pertanyaan tadi kira-kira? Belum ada ya? Masih dipikirkan tadi pertanyaannya kan? Oke, pertanyaannya masih dipikirkan. Sebelum kita lanjut, kapan motor starter itu menjadi penggerak mula? Tadi yang kita bahas motor starter hanya masih sekedar switch starter, dan switch starter itu tadi fungsinya seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi. Nah, kapan dia menjadi penggerak mula? Ketika terminal C mendapat arus positif dari terminal 30 dan terminal C itu, ini terminal C, lihat pada layar ini terminal C. Ini terminal C ini dihubungkan langsung ke terminal ini, apa ini? Ini dihubungkan melalui sebuah lilitan, melalui sebuah field coil. Lilitan itu disebut dengan field coil. Ini lilitan, ini lilitan. Dari field coil itu, arus positif yang dari terminal C itu diteruskan juga ke brush solder, ya, diteruskan ke brush solder. Kemudian brush solder meneruskan arus itu ke armatur, ya. Nah, armatur itu seperti ini. Itu dia lah. Ini armatur. Nomor 1, lihat ya, nomor 1 ya. Itu deh.
kembali ke gambar pertama, harus ganti, harus cari-cari lagi. Lu nggak dapat lagi belum nomornya? Mana sih? Ini lah. Sini aja lah. Jadi, kapan motor starter itu berfungsi sebagai penggerak? Kalau tadi motor starter itu masih hanya sekedar untuk menghubungkan terminal C dengan terminal 30 atau 30 dengan C dan menghubungkan terminal menghubungkan ring gear dengan pinion gear. Nah, jadi seperti ini. Ketika field terminal C berhubungan dengan terminal 30, artinya terminal C itu mendapat arus positif. Kemudian arus positif itu akan diteruskan ke lilitan ini di dalam ini. Lilitan itu disebut dengan field coil. Nah, atau pada gambar ini kita lihat ini. Terminal C itu akan meneruskan arus itu ke field coil ini. Ini lilitan, field coil ini ya. Bisa dilihat dengan jelas ya. Ini terminal C akan meneruskan arus positif itu ke field coil, lilitan ini. Kemudian setelah melalui beberapa lilitan, arus itu diteruskan ke brush solder. Nah, kemudian arus itu akan diteruskan ke komutator ini, komutator. Kemudian di komutator ini ada lagi lilitan. Kemudian lilitan akan diteruskan lagi ke armatur, Kemudian dikembalikan lagi ke brush solder. Dan brush solder yang satunya lagi akan memberikan arus negatif, sehingga arus positif dan arus negatif bertemu di field coil, bertemu di lilitan. Nah, ini ya, ini kan ada brush positif, brush solder positif, kemudian ada brush solder negatif. Nah, brush solder negatif ini akan bertugas untuk memberikan arus negatif. Brush solder positif ini akan bertugas menyalurkan arus positif yang dari field coil dan yang dari terminal C. Ketika arus positif dan negatif bertemu di field coil, apa yang terjadi lagi? Kalau ada arus yang bertemu di sebuah lilitan, apa yang terjadi tadi? Terjadinya kemagnetan. Akhirnya kemagnetan itu akan berubah menjadi gerak gaya listrik. Gerak gaya listrik itulah yang akan memutar motor starter sehingga motor starter berputar. Nah, tadi motor starter sudah berhubungan dengan ring gear. Kemudian motor starter sudah berhubungan dengan arus positif dari terminal C dan sudah berhubungan dengan arus positif, arus negatif dari brush solder. Maka terjadi gerak gaya listrik yang mengakibatkan terjadinya putaran di
armatur. Di armatur ya. Di armatur. Nah, jadi seperti ini. Mari kita lihat ya aliran arusnya. Coba kita lihat. Ini. Setelah kita starter, cus. Maka ini mulai dari saya tekan ini, arus ini akan terlihat mengalir ya. Ini akan terlihat mengalir arus di sini. Bagaimana dia keadaannya sampai di sini dan bagaimana sampai di field coil ya. Kita lihat ya. Oke, seperti itu. Maka terjadi putar. Ini kan belum berhubungan ini. Nah, seperti ini. Berputar. Baik. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira sudah dimengerti bagaimana aliran arus itu, sehingga aliran arus yang kita alirkan dari baterai sampai ke motor starter, sehingga motor starter itu bisa melakukan fungsinya, yaitu melakukan penggerak mula. Sudah paham kira-kira? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, ayo. Pertanyaanmu, baik itu dari apa yang Bapak sampaikan tadi, atau dari luar yang Bapak sampaikan tadi, tetapi masih berhubungan dengan motor starter, boleh, silakan. Ada kira-kira? Nggak ada? Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham semua ya kan? Atau pusing semua. Antara itu. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak lebih yakin nomor 2. Pusing semua. Ya kan? Oke. Udah pusing semua? Ya kalau udah paham semua dia kan? Berarti udah pusing semua lah. Baik, kalau sudah seperti itu. Nah, Bapak ingin simpulkan pelajaran kita hari ini bahwasanya yang pertama tadi, motor starter itu berfungsi untuk memutar porosengkol pertama sekali. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu dengan cara memberi arus ke terminal 50, terminal switch starter 50, kemudian arus itu akan dialirkan ke lilitan hold in coil dan pull in coil, sehingga terjadi kemagnetan pada lilitan yang mengakibatkan lunyar ataupun inti magnet pada solenoid tertarik maju dan mengakibatkan terminal 30 dengan terminal C terhubung, dan juga mengakibatkan dan juga mengakibatkan ring gear dengan ataupun pinion gear dengan ring gear terhubung, sehingga terminal C setelah terhubung dengan terminal 30 mengirimkan arus ke field coil lilitan dan mengakibatkan terjadinya gerak gaya listrik di field coil dan armatur. Kemudian terjadilah putaran. Itulah kesimpulan daripada pelajaran kita motor starter hari ini. Oke? Tadi ada pertanyaan? Mungkin pernah kamu alami motor startermu rusak? Atau tadi kan ada pertanyaan. Ketika motor starter itu ketika kunci kontak starter kita start, motor starternya berputar, tetapi tidak bisa memutar porosengkol,
Itu dari pertanyaan kita kan? Apa penyebabnya? Kan gitu tadi. Nah coba mulai dari sini. Kan Bapak sudah jelaskan tadi itu. Kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga Poroshenko tidak berputar tadi? Tadi persoalan kita sebelum Bapak tadi lanjutkan pembelajaran di pertengahan kita pembelajaran tadi, itu ada Bapak buat permasalahan, yaitu sebuah mobil di starter kunci kontak, tetapi motor starternya tetap berputar. Hanya saja motor starternya tidak bisa memutar Poroshenko, tapi motor starternya berputar dan kedengaran. Apa penyebabnya kira-kira? Ayo, kalau sudah paham pasti dapat itu. Itu di fungsi solenoid itu ataupun switch starter. Apa tadi fungsi switch starter? Switch starter, solenoid starter, menghubungkan terminal C dan menghubungkan terminal C D30 dan mendorong pinion gear sehingga berhubungan dengan ring gear. Nah, tadi ada permasalahan. Mobil kita start, motor starternya berputar, tetapi Poroshenko-nya tidak bisa berputar. Apa penyebabnya kira-kira? Karena terminal C dan terminal 30 terputus. Dia terhubung. Oke, kalau terminal C dengan terminal 30 tidak terhubung, itu artinya motor starternya tidak bisa berputar karena dia tidak dapat arus positif. Nah, motor starternya berputar ini. Motor starternya berputar, tetapi tidak bisa memutar Poroshenko. Ayo. Penyebabnya adalah tidak terhubungnya pinion gear dengan ring Tinggi. Ayo, betul itu? Iya sih. Penyebabnya tidak terhubungnya ring gear dengan ini yang gear. Itu penyebabnya. Tugas siapa tadi? Tugas siapa tadi menghubungkan solenoid menghubungkan pinion gear dengan ring gear. Tugas solenoid tidak terdorong, dia tidak maju, dia pinion gearnya nggak maju pinion gearnya sehingga dia tidak terhubung. Oke? Baik. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Bapak ingin buat tugas yaitu mencari permasalahan apa saja yang pernah ataupun yang bisa kamu dapat tentang motor starter. Itu tugasnya untuk minggu depan. Mencari permasalahan tentang motor starter, apa-apa saja yang menjadi permasalahan yang muncul sering di motor starter, baik itu di kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Itu tugasnya ya? Sila dicatat tugasnya itu nanti, kemudian minggu depan diperiksa. Oke, sampai di sana pelajaran kita. Bapak harap apa yang disampaikan tadi sudah dapat dimengerti dengan baik. Dan pelajaran kita minggu depan masih di sekitaran motor starter. Sebelum kita pulang, kembali dipimpin doa oleh si Pendi. Silakan pimpin doa, Pendi. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menerima agama dan pelajaran kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Atas berkat yang memberikan kita atas. Tuhan kami pulang Tuhan, buat yang ada perjalanan Tuhan, dan doa Allah. Amin. Selamat pagi. Pagi. Nanti
nih.